Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai acara Mabar pada episode 55 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara Mabar episode 55 dengan tema pengelolaan arsip vital yang merupakan salah satu prosedur pengelolaan arsip. Nah, berhubung tanggal 27 hari Rabu ada pemilihan pilkada serentak, maka mabar diajukan di hari Selasa. Pertama-tama, yang paling utama, saya ucapkan kepada Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, dari Kanta Kanwil maupun dari pusat yang sudah bergabung di acara mabar dengan saya Berliana, dan nanti kami akan menjelaskan tentang prosedur pengelolaan arsip vital yang nanti akan disampaikan per materi kita adalah Mbak Wulan. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, pertama-tama kita buka dengan acara kuis terlebih dahulu, Bapak Ibu. Untuk kuis pada hari ini, kita memulainya dari materi yang sudah di-share dari PPSDM Bapak Ibu. Arsip jika hilang tidak ada gantinya adalah arsip A. Arsip terjaga, B. Arsip vital, C. Arsip statis, D. Arsip usul musnah. Betul Arsip Ibu, vital. arsip vital. Nah, yang kedua, arsip vital yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN adalah A. Surat ukur, B. Data keuangan, C. Rekap teknis, dan D. Data kemiskinan. Surat ukur, iya betul sekali Bapak Ibu. Yang selanjutnya, gambar gedung merupakan jenis arsip A. Arsip perjanjian, B. Arsip kegiatan strategis, Arsip aset negara. D. Arsip keuangan. Betul Bapak Ibu, arsip aset negara. C. Yang keempat, agar arsip vital tidak hilang, maka perlu dibuatkan A. Daftar arsip usul musnah, B. Daftar arsip usul cerah, C. Daftar arsip terjaga, Daftar D. Arsip vital. Daftar arsip vital. Daftar arsip Ya, betul sekali Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, arsip terkait pelaksanaan anggaran itu ada pada subbagian apa Bapak Ibu? Tata usaha. tata usaha. Iya, betul sekali. Bapak Ibu mungkin sudah membaca materi mabar kali ini, makanya mendapatkan nilai yang bagus semua ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai acara inti pada siang hari ini, pertama-tama izin saya menyapa para pimpinan yang saat ini telah bergabung bersama kita di acara mabar episode 55. Yang pertama ada Ibu Lucy Komalasari SSITMAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Yang kedua, Ibu Wayuning Tias Kusuma Dewi SSI, selaku Kepala Subbagian Kearsipan. Dan yang ketiga ada Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, Esos MTRAP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Selamat bergabung para Bapak Ibu pimpinan. Untuk selanjutnya pada episode mabar 55 ini, materi akan disampaikan oleh Mbak Wulan. Mungkin Bapak Ibu yang sering mengikuti mabar sudah tidak asing lagi dengan Mbak Wulan karena Mbak Wulan sering mengisi acara mabar. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Wulan mengisi acara mabar di episode 55.
Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Berliana. Mbak Berliana ini adalah aktivis terbaik Kementerian ATR BPN ya Bapak Ibu, luar biasa. Pagi ini saya diantarkan oleh arsiparis terbaik kita. Baik Bapak Ibu, tadi saya melihat game yang dimainkan dan rata-rata jawabannya sudah benar. Baik itu yang di kolom chat maupun yang menjawab langsung. Berarti sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat paham, bahkan bisa jadi Bapak Ibu yang lebih paham daripada saya. Jadi pagi ini mungkin kita hanya sekedar ngobrol-ngobrol dan sharing sedikit ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Oke, hmm, izin Mbak Ana, boleh saya minta akses untuk share-nya? Oke, sudah. Baik, sudah Bu. Baik, terima kasih. Sudah muncul di layar ya Bapak Ibu ya? Sudah Mbak Ulan. Ya, baik. Berarti Bapak Ibu, untuk arsip vital ini memang sebenarnya materinya banyak, tapi akan kita bagi menjadi dua sesi di episode 55 dan juga nanti di episode minggu depan di episode 56. Untuk yang sekarang kita fokus kepada lebih mengenal lebih jauh lagi arsip vital itu seperti apa dan bagaimana cara mengelolanya. Baik. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat pengertian dari arsip vital itu kita pasti akan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang. Secara hierarki kita akan mengambilnya dari Undang-Undang 43 2009. Tapi karena ini adalah bahasa peraturan, maka bahasanya adalah bahasa baku yang perlu kita pahami lagi. Kalau misalnya dari bahasa peraturan, kita lihatnya arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Kalimatnya sangat luas ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya kita sederhanakan, kalau boleh kami sederhanakan, arsip vital ini adalah arsip yang kita ciptakan karena kita sedang melaksanakan tupoksi kita sebagai Kementerian ATR BPN, tentu di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, dan seterusnya. Saat kita melakukan kegiatan kita, tusi kita sehari-hari, kemudian kita menciptakan arsip. Makanya kita disebut sebagai pencipta arsip kalau di undang-undang ini ya. Nah, arsip yang kita ciptakan itu ternyata hanya bisa diciptakan sekali, tidak bisa diperbarui lagi. Kemudian kalau dia rusak atau hilang, itu kita akan mengalami kerugian yang besar. Kurang lebih seperti itu kalau boleh kami rangkumkan terkait arsip vital. Tapi ternyata itu masih cukup luas. Kalau misalnya kita turunkan lagi, maka di sini kita membuat kriterianya. Sebenarnya arsip-arsip kita itu bisa masuk arsip vital atau tidak. Karena kalau selama ini kita sering bilang arsip BPN itu banyak arsip yang tertutup, yang terbatas, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia banyak arsip vitalnya. Ternyata Bapak Ibu, kriteria yang pertama itu adalah kalau dia merupakan persyaratan keberadaan instansi. Dia tidak bisa digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya. Misalnya kita memiliki Renstra atau Peraturan Menteri ATR BPN. Nah, misalnya Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023 gitu ya tentang dokumen elektronik. Itu tidak ada yang bisa menggantikan. Ya hanya permen itulah kecuali permen itu dicabut. Gitu ya Bapak Ibu. Yang sudah disahkan ya Permen 3 2023. Maka tidak ada yang bisa menggantikan, dialah satu-satunya. Kemudian yang kedua sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi. Kenapa? Karena isinya itu Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk rekonstruksi apabila terjadi bencana. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa yang dimaksud bencana di sini tidak hanya bencana alam, kebanjiran, gempa, longsor, dan seterusnya, tapi juga bencana-bencana yang disebabkan oleh adanya gangguan atau faktor internal dari SDM kita, misalnya rusak, hilang, dan seterusnya. Kalau misalnya suatu saat itu kita membutuhkan, datanya kita butuhkan lagi, datanya perlu kita panggil lagi, nah itu masuk menjadi arsip vital. Kemudian yang ketiga, dia berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan aset instansi.
ada BMN, kita punya aset, itu kita bisa membuktikannya pakai arsip-arsip itu. Kemudian kriteria yang keempat adalah kalau itu terkait dengan kebijakan strategis instansi. Seperti tadi ya, Renstra misalnya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya instansi pembina kita sudah memberikan contoh-contohnya. Jadi secara garis besar, kalau kementerian dan lembaga, itu contoh arsip vitalnya Andri memberikan 5 contoh. Jadi yang pertama misalnya kalau kebijakan strategis tadi ya ada keputusan atau Permen ATR BPN selama itu masih berlaku. Jadi kalau misalnya Permen 1 2021 tentang sertifikat elektronik kemudian sudah dicabut dengan Permen 3 2023, maka Permen 1 2021 tidak lagi menjadi arsip vital kita. Artinya Bapak Ibu perlu kita pahami bersama bahwa arsip vital ternyata untuk kementerian kita tidak selamanya arsip vital itu bersifat permanen ya Bapak Ibu. Dia berlaku vital saat dia masih berlaku atau saat arsipnya masih kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah perjanjian. Banyak kementerian lembaga yang juga punya perjanjian. Kalau di kementerian kita biasanya ini dari Biro Perencanaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah arsip aset negara, sertifikat tanah, BPKB, gambar gedung, dan seterusnya. Seperti tadi yang saya bilang, tidak selamanya arsip vital itu harus permanen, harus kita simpan terus-menerus. Tapi ada juga arsip vital yang ada masa retensinya dan tidak harus kita simpan. Kemudian yang selanjutnya adalah berkas perkara pengadilan, juga ada personal file, batas, nanti kita bahas lebih lanjut kenapa personal file masuk jadi aset vital. Kemudian batas wilayah negara, dan juga dokumen pengelolaan keuangan negara. Nah, ternyata dokumen pengelolaan keuangan negara, kalau kita lebih kenalnya dengan SPM ya Bapak Ibu, itu ternyata juga menjadi arsip vital. Nah, karena di episode ini kita fokus pada pengelolaan arsip vital, maka kita akan lihat sebenarnya pengelolaan arsip vital itu ada 4 langkahnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebijakan pengelolaan arsip vital. Untuk yang pertama ini memang dipegang wewenangnya oleh Unit Kearsipan 1, dalam hal ini adalah Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Kemudian yang kedua adalah prosedur pengelolaan arsip vital. Nah, yang kedua ini yang akan kita eh, bicarakan lebih lanjut pada episode 55 Mabar ini. Kemudian yang ketiga, perlindungan dan pengamanan arsip vital. Ini akan kita bahas di episode selanjutnya, episode minggu depan ya Bapak Ibu, di episode 56. Kemudian yang terakhir adalah penyelamatan dan pemulihan arsip. Ini untuk penyelamatan dan pemulihan arsip ini kita harus berkoordinasi terus-menerus dengan pembina kita, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik, karena kita akan membahas lebih lanjut tentang prosedur pengelolaan arsip vital, kita akan melakukan 2 kegiatan, yaitu identifikasi arsip vital dan juga penataan arsip vital. Bapak Ibu mungkin ingat ya, di tahun 2023 kita pernah melakukannya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan tahap identifikasi, yaitu tahapan yang pertama pembentukan tim kerja. Jadi saat itu kita sudah himbau kepada seluruh satker pusat dan daerah untuk membentuk SK pengelola arsip. Nah, itu ya sudah kita lakukan. Dan itu sudah dikirimkan ke kami, sudah kami rekap. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kriteria arsip vital. Nah, ini adalah Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami. Sebenarnya apa sih arsip vital yang ada di Bapak Ibu gitu ya. Dengan kriteria-kriteria tertentu dan itulah yang kemudian kami rekap. Nah, tapi pelaksanaan kita baru sampai kriteria arsip vital dan itu belum pernah tersampaikan ya Bapak Ibu kepada satker-satker pusat dan daerah. Insya Allah kita bahas nanti ya. Kemudian penentuan arsip vital nanti akan ditentukan melalui SK Menteri ya. Tapi ini belum kita lakukan, masih berproses. Kemudian setelah dilakukan itu kita akan melakukan penyusunan daftar arsip vital. Kemudian kegiatan yang kedua adalah tentang penataan arsip. Kalau kita sudah menentukan arsip vital yang kita punya itu apa saja, maka selanjutnya kita harus melakukan penataan arsipnya. Harus ditata sebagaimana. Kita periksa dulu kelengkapan berkasnya, kita tentukan indeksnya. Indeksnya itu gampangnya adalah kalau kita disuruh mencari kembali arsip itu, maka kata tangkap apa yang paling mudah untuk menemukan.
kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa satker, macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang paling mudah mengambil arsip itu kalau melalui nomor berkas. Ada juga yang paling mudah kalau dia langsung digolongkan jenis naskah dinasnya, buku tanah, SU, dan seterusnya. Kemudian kita bisa lakukan juga tunjuk silang. Tunjuk silang ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Tunjuk silang ini hanya diberlakukan kepada arsip yang saat dia disimpan, kemudian ternyata dia memiliki keterkaitan dengan arsip lainnya. Kalau di kami, misalnya kami punya SK penerbitan hak gitu ya, SK hak, kemudian lampirannya adalah lampiran ganti rugi. Nah, lampiran ganti ruginya ini banyak sekali, sehingga kalau diletakkan di satu roll OPEC itu bisa menghabiskan satu roll OPEC sendiri gitu, maka dilakukan tunjuk silang. Artinya berkas-berkas utamanya ditaruh di roll OPEC itu, kemudian kita berikan label tunjuk silang. Berkas ini ada keterkaitan dengan berkas yang mana diletakkan di mana. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian diberikan label dan juga penempatan. Penempatannya ini karena ini adalah arsip vital Bapak Ibu, maka arsip vital selayaknya diletakkan di tempat yang profesional, yang memang sesuai dengan kaidah kearsipan, yang bisa menjaga kelestarian arsip itu sendiri. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita pernah melaksanakan program arsip vital. Seperti yang tadi saya bilang, itu kita laksanakan di Agustus 2023. Itu kita lakukan, kita minta masukan dari Bapak Ibu terkait apa saja sih jenis arsip vital yang ada di Satker Bapak Ibu. Itu mulai dari Kantah, Kanwil, dan seluruh pusat. Nah, dari hasil-hasil Bapak Ibu ini, itulah yang mulai kita rekap. Dan hasil rekapnya baru kami sampaikan hari ini ya Bapak Ibu. Dan sepertinya untuk mabar kali ini saya mau masukan dari Bapak Ibu. Sebenarnya benar nggak ya yang kita petakan apakah benar seperti ini? Nanti kalau misalnya Bapak Ibu menemukan Mbak Ulan kayaknya nggak kayak gitu deh. Yang benar namanya ini, mohon disampaikan langsung saja. Oke, langkah-langkah yang kita lakukan kemarin itu, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita menganalisis organisasi. Hasil analisis yang kami lakukan bahwa seluruh satuan kerja, seluruh unit kerja yang ada di Kementerian ATR BPN berpotensi untuk menciptakan arsip vital. Jadi tidak ada satupun unit kerja yang tidak berpotensi menciptakan arsip vital. Yang kedua adalah pendataan. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan hasil pendataan. Ini harus kita analisis berdasarkan analisis hukum dan juga analisis resiko. Kemudian penentuan arsip vital, langkah yang keempat ini nanti adalah langkah yang dilakukan oleh Biro Umum Bapak Ibu, nanti terbitnya berupa SK penetapan arsip vital Kementerian ATR BPN. Kemudian yang kelima adalah penyusunan data arsip vital. Untuk yang langkah kelima nanti Bapak Ibu sendiri yang akan melaksanakannya. Kenapa sih kita harus analisis? Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang di meja Bapak Ibu misalnya ada arsip, coba kita lihat bersama-sama, kita analisis dampak hukum dan dampak kerugiannya. Misalnya ada satu arsip yang sedang Bapak Ibu amati gitu ya, coba kita lihat, kita mulai dari analisis hukumnya. Kita lihat dulu untuk menentukan dia itu masuk ke arsip vital atau enggak. Yang pertama kita lihat dulu apakah dia itu secara legal itu mengandung hak dan kewajiban atas kepemilikan negara atau warga negara. Jadi apakah arsip itu, misalnya saya memegang SK gitu ya, SK pemberian HGU, misalnya seperti itu. Ternyata di dalam SK itu mengandung hak dan kewajiban karena yang nantinya yang punya SK itu dia punya hak Bapak Ibu terhadap tanah tersebut gitu ya. Kemudian ada juga kewajiban yang melekat di dalamnya gitu. Terus misalnya analisis hukum yang selanjutnya, kalau misalnya arsip itu hilang, akan menimbulkan tuntutan hukum. Jadi kalau misalnya arsip itu hilang akan menimbulkan tuntutan hukum, maka itu berpotensi menjadi arsip vital. Tidak hanya SK ya Bapak Ibu, misalnya pun SPM gitu ya, SPM-nya hilang sehingga kita tidak bisa membuktikan bahwa itu sudah benar tata cara kita mencairkannya. Kita juga berdampak hukum sehingga SPM juga masuk sebagai arsip vital. Kemudian analisis hukum yang selanjutnya, kalau misalnya arsip itu hilang, maka kita tidak serta-merta nih bisa bikin duplikatnya gitu. Jadi misalnya buku tanah atau buku tanahnya hilang gitu ya, atau
punyanya masyarakat nih sertifikatnya hilang. Nah, untuk menciptakan sertifikat yang baru, tidak serta-merta langsung ada sertifikatnya, tapi ada prosedur resminya. Harus ada surat kehilangan, mengajukan kantor pertanahan, dan seterusnya. Nah, untuk arsip-arsip yang seperti itu, Bapak Ibu, setelah kita analisis hukum, dia mampu menjawab pertanyaan 1 sampai 3 ini, tidak harus tiga-tiganya ya Bapak Ibu, kalau salah satu saja jawabannya iya, maka itu berpotensi menjadi arsip vital gitu. Kemudian coba kita analisis lagi dengan analisis resiko. Jadi intinya di analisis resiko ini, kalau arsip itu hilang Bapak Ibu, apakah kita butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar untuk menciptakan arsip itu kembali. Misalnya tadi sertifikat hilang ya, waktunya lama gitu, atau membutuhkan biaya lagi untuk menerbitkan sertifikat yang baru. Kemudian kalau arsip itu hilang, kita sebagai Kementerian ATR BPN itu kita membutuhkan waktu yang lama untuk kita tidak bisa bekerja dengan baik, misalnya seperti itu. Misalnya SK-nya hilang, SK penetapan haknya hilang, maka kita nggak bisa tuh melanjutkan pekerjaan kita gitu. Kemudian kita harus lihat lagi berapa kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang hilang. Misalnya SK PPAT, Bapak Ibu ya, ternyata si PPAT ini SK-nya hilang gitu sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Kesempatan dia untuk bekerja selayaknya seorang PPAT hilang, tidak ada gitu ya. Maka itu juga berpotensi menjadi arsip vital. Kemudian berapa besar kerugian yang dialami oleh organisasi dengan tidak adanya arsip tersebut. Misalnya arsip tentang pengelolaan atau pelaksanaan anggaran. Nah, kalau arsip-arsip itu hilang, kita sulit untuk membuktikan, kita sulit untuk melanjutkan kegiatan operasional kita, sehingga kerugian kita besar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 analisis hukum dan juga 4 analisis resiko. Tidak harus ketujuhnya ini jawabannya iya, Bapak Ibu. Kalau ada salah satu saja yang jawabannya iya, maka itu berpotensi menjadi arsip vital. Nah, kalau berdasarkan 2 analisis tadi, maka benar ya, arsip BPN itu ternyata banyak sekali yang vital. Pertama, karena satkernya sebagian besar tidak ada satupun unit yang tidak berpotensi menciptakan arsip vital. Kemudian yang kedua, berdasarkan analisis hukum dan analisis resiko, hampir sebagian besar arsip yang diciptakan ATR BPN berpotensi menjadi arsip vital. Tapi perlu digarisbawahi kembali bahwa arsip vital tidak melulu harus bersifat permanen ya Bapak Ibu. Tergantung dengan Permen 8 tahun 2020 tentang JRA. Nah, ini yang sempat kita rekap sedikit ya Bapak Ibu, tidak bisa kami sampaikan semua. Ini adalah hasil identifikasi arsip vital yang dilakukan oleh Kanwil dan Kantas. Nah, ini adalah rekomendasi-rekomendasi dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirimkan melalui link yang kita lakukan di tahun 2023 lalu. Sedikit yang saya sampaikan misalnya kalau di tata usaha. Jadi kalau misalnya di tata usaha ada arsip vitalnya nggak sih? Ada Bapak Ibu. Ternyata yang pertama adalah terkait pelaksanaan anggaran. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya di Permen 8 2020 apa saja sih arsip yang terkait pelaksanaan anggaran, misalnya SPM dan seterusnya. Kemudian arsip yang terkait tentang penghapusan BMN, juga pengelolaan BMN itu masuk menjadi arsip vital. Kemudian yang ketiga adalah terkait pemusnahan arsip, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memusnahkan arsip, arsipnya silakan dimusnahkan, tapi berkas-berkas Bapak Ibu sampai dengan dari awal Bapak Ibu mengajukan pemusnahan arsip sampai arsipnya dimusnahkan itu menjadi arsip vital dan harus disimpan. Kemudian selanjutnya adalah blueprint dan banyak lagi ya Bapak Ibu tentang arsip vital yang ada di bagian tata usaha. Kemudian untuk di bidang atau seksi 1, itu yang pertama adalah arsip-arsip yang terkait tentang surat ukur, juga tentang gambar ukur, tentang peta bidang tanah, tentang permohonan pengukuran, juga arsip-arsip pertanahan. Banyak ya Bapak Ibu, ada arsip peta dasar pendaftaran, ada arsip tematik, kawasan hutan, dan seterusnya. Terus arsip terkait peningkatan kualitas data atau klaster 4 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya saya ditanya, jujur tidak seluruh arsip ini pernah saya lihat, pernah saya tahu gitu ya. Jadi kami merekap ini berdasarkan isian dari link yang Bapak Ibu kirimkan ke kami. Kemudian yang kedua itu bidang atau seksi 2, di situ ada arsip vital berupa buku tanah,
warkah pendaftaran tanah baik pertama kali ataupun penyerahan data. Kemudian arsip-arsip yang terkait tentang peralihan atau pelepasan hak, juga tentang tanah wakaf, hak tanggungan sampai dengan dia diroya, itu ternyata juga arsip vital. Kemudian juga arsip sertifikat hilang dan seterusnya. Mungkin nanti saya minta feedback Bapak Ibu ya. Misalnya penamaannya sudah benar atau belum, silakan disampaikan saja nanti di sesi tanya jawab. Kemudian untuk bidang atau seksi 3 itu ada arsip terkait penanganan akses reforma agraria. Juga ada tentang land reform dan redis. Kemudian ada tentang pertimbangan teknis pertanahan, ada juga tentang IP 4T dan kawasan hutan dan seterusnya. Untuk bidang atau seksi 4 itu adalah arsip terkait permohonan pengadaan tanah. Itu beserta lampirannya ya, berarti semuanya. Terus tentang zona nilai tanah, terus basis data pemanfaatan tanah dan pengembangan pertanahan. Nah, terus arsip terkait pengadaan tanah program strategis nasional. Untuk bidang atau seksi 5 itu ada arsip terkait penanganan sengketa, konflik, dan juga perkara pertanahannya. Terus juga ada penetapan LSD, terus DPAT, terus penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, arsip terkait penyidikan, dan seterusnya. Nah, dari hasil identifikasi ini, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan baru yang dari Kanwil dan dari Kantah. Kenapa? Karena untuk yang dari pusat, Bapak Ibu mohon izin, kami perlu sampaikan bahwa nantinya perlu kita adakan diskusi lebih lanjut ya. Jadi belum bisa kami sampaikan di Mabar episode 55 ini. Nanti saya mohon feedback dari Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang tepat atau kurang pas bahasanya atau kurang tepat penempatannya, nanti mohon disampaikan ke kami. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tahu nih ya, tadi kan beberapa arsip vital yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu itu lebih awal. Kenapa? Karena beberapa program nantinya Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu. Misalnya untuk digitisasi arsip. Nah, Bapak Ibu harus menentukan arsip yang didigitisasi adalah arsip yang vital terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh memilih ya dari beberapa arsip vital, dipilih arsip vital yang Bapak Ibu akan lakukan alih media. Kemudian arsipnya Bapak Ibu, arsipnya itu bisa Bapak Ibu tata seperti ini. Kenapa yang kami tampilkan adalah arsip yang ditata dalam box? Karena setelah kami lakukan observasi lebih jauh, sebagian besar satker-satker itu memiliki arsip vital dalam volume yang besar. Sehingga arsip-arsip itu lebih baik diletakkan di dalam box arsip seperti ini ya Bapak Ibu, bukan di dalam album, bukan juga di dalam Outmer, tapi di dalam box arsip. Nah, cara menyusunnya Bapak Ibu bisa dilihat itu dari paling atas sebelah kiri. Dan dia mengular dari paling atas sebelah kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, turun ke bawah, ke kiri lagi, dan seterusnya. Di situ sudah kami sampaikan bagaimana cara urutan. Cara menatanya, Bapak Ibu pertama harus periksa dulu berkasnya lengkap atau tidak. Jangan-jangan ada yang kurang. Jangan-jangan ada lembar yang terlepas. Dan seterusnya. Bapak Ibu juga harus cek bahwa arsip yang diberkaskan itu sebaiknya tidak di strapless ya, tidak dilubangi, tidak dijilid, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan indeks berkas. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini belum kami tampilkan indeksnya, tapi kalau di kami melakukan indexing itu berdasarkan misalnya kami SK hak gitu ya, maka kami indeksingnya berdasarkan haknya dan juga tahunnya. Kemudian tunjuk tilang, misalnya tadi di berkas, anggaplah itu di box nomor 6 gitu ya, ternyata itu ada berkas ganti rugi yang banyak sekali, jadi di nomor 6 itu hanya berkas-berkas utamanya saja, kemudian kami berikan label tambahan, bahwa di box ini ada keterkaitan berkas dengan box nomor berapa, diletakkan di mana, kalau gitu seperti itu. Pelabelannya itu nanti ditempel ya Bapak Ibu ya, di kertas label, bukan ditulis langsung di boxnya. Lagi ya, bukan ditulis langsung di boxnya, tapi ditempelkan menggunakan label. Kemudian penempatan arsipnya seperti yang di dalam gambar ya, Bapak Ibu, dari paling atas mengular sampai dengan ke bawah. Nah, Bapak Ibu, kalau kami di Kementerian ATR BPN, kami sudah melakukan perekapan arsip vital itu melalui e-office seperti yang tampil di layar Bapak Ibu. Jadi di e-office ini kami sudah masukkan arsip vital kami berupa SK hak,
Dan di situ juga Bapak Ibu hasil alih medianya sudah terekam. Jadi kami ada daftarnya, kemudian ada juga hasil PDF-nya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah berlaku di Satker ya. Mungkin memang masih kebanyakan itu masih di Kasubag TU kalau tidak salah, tapi sebenarnya bisa dilakukan pengaturan lanjutan sehingga ada beberapa yang diberikan kewenangan dan yang diberikan kewenangan adalah yang namanya tertuang dalam SK pengelolaan arsip. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, jadi memang bisa ada daftarnya, bisa dilihat, dan kita memang sampai ke warkahnya, tidak hanya SK-nya ya. Jadi kita sudah memberkas dari awal sampai dengan akhir. Baik, Bapak Ibu, karena sepertinya Bapak Ibu sudah banyak tadi yang sangat paham ya, atau Bapak Ibu sebenarnya lebih banyak ilmunya daripada saya. Saya cukupkan dulu materi kali ini. Misalnya tadi ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat mengenai jenis-jenis aksi vitalnya mohon disampaikan ke kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin Mbak Berliana, sepertinya sudah saya cukupkan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas pemaparan materi kali ini yang sangat bisa mengedukasi kita semua dari tingkat pusat maupun sampai ke Kanta. Untuk selanjutnya mungkin kita akan di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya tentang materi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Wulan, mungkin bisa resen atau bisa melalui kolom chat. Mbak mungkin ingin bertanya, gimana sih Mbak cara mengidentifikasi atau mengolah arsip kita atau atau kegiatan membuat daftar arsip kita itu bisa disampaikan melalui kolom chat atau Bapak Ibu melalui resen. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan materi pada episode Maba 55 kali ini. Izin Bapak Ibu mungkin ada masih bingung dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Wulan tadi atau sudah jelas? Izin Mbak Berli, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materi yang cukup menarik ya. Suara saya terdengar? Mungkin Ibu terdengar. Silakan Ibu. Ya, jelas ya. Bapak Ibu sebenarnya ini materi yang cukup menarik. Mungkin kita tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulan juga, kita buka ruang diskusi. Mungkin di sini juga ada yang
ada hadir Kantah, perwakilan Kantah atau Kanwil yang memang belum mengidentifikasi arsip vitalnya. Mbak Wulan mungkin ada yang Mbak Wulan ya, yang belum identifikasi. Nah, ini mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi apakah memang arsip vital yang sudah selama ini terfikirkan ini ternyata memang ternyata bukan arsip vital atau apa, mungkin bisa didiskusikan Bapak Ibu, atau memang dalam penyusunan ya kemarin, mohon maaf sekali kami juga menggunakan waktu yang sudah kami tentukan ya, mungkin Bapak Ibu yang memang terlambat dalam pengusulannya ini kita hitung berarti tidak mengumpulkan. Tapi sekiranya mungkin masih banyak yang Mbak Wulan ya yang belum mengumpulkan ya. Coba biar kita sekalian cek juga yang belum mengumpulkan. Berarti nanti dimohon mungkin mengidentifikasi juga Bapak Ibu. Nanti mungkin silakan dalam mengidentifikasi apa yang mungkin mengalami kendala bisa disampaikan juga ke kita. Walaupun misalnya tidak ada di forum ini, mungkin silakan ada di WA Group kan ya Bapak Ibu sekalian menjadi anggota, silakan didiskusikan di WA Group. Atau memang setelah identifikasi mau mengumpulkan ke kami, ini boleh juga menggunakan naskah dinas Bapak Ibu. Silakan bersurat ke kami seperti itu. Kalau nanti memang belum ada pertanyaan, Mbak Berli, Mbak Wulan nanti silakan di-share ya Mbak Wulan ya, siapa-siapa kantong mana perwakilan yang memang belum mencoba mengidentifikasi arsip vitalnya. Terima kasih. Ini sepertinya ada yang bertanya nih Mbak Berli di Baik, chat ya. ya baik, terima kasih Mbak Tias. Izin Bapak Ibu, ini ada yang bertanya dari Asmin KTU Kantar Gorontalo. Izin tanya Mbak, kalau sertifikat hak tanggung yang sudah diroyah, apakah masuk dalam arti vital? Dan jika tidak, apakah bisa digunakan? Dan bagaimana cara perhitungan jangka waktu retensinya? Izin Mbak Wulan mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Wulan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Berliana dan Mbak Tia dari Bapak Asmin ya. Mungkin Bapak sertifikat hak tanggungan yang sudah diroya, berarti sebenarnya dia menjadi arsip vital itu saat Ibu, dia belum. Oh, Ibu Asmin, mohon izin Ibu. Oh, dari Kabupaten Gorontalo ya Ibu ya. Oh, siap, siap. ya. Siap Ibu. Izin Ibu, untuk sertifikat hak tanggungan dia menjadi aktif vital sampai dengan dia diroya. Kalau dia sudah diroya, maka dia bisa dimusnahkan Ibu. Untuk cara perhitungannya, saya coba izin share ya Mbak Berli. Baik, Silakan Mbak berarti. Wulan. Izin Ibu bagaimana Ibu? Hmm, kalau untuk roya dan seterusnya, Bapak Ibu, sebenarnya banyak kantor pertanahan yang sudah mengajukan pemusnahan ke kami. Dan sebenarnya untuk hak tanggungan yang sudah diroya, ini untuk pemusnahannya itu untuk membuat daftar arsipnya lebih mudah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di JRA, di sini ternyata dia bisa musnah. Bapak Ibu di keterangannya bisa musnah, tapi ada syaratnya kalau dia sudah dilakukan roya. Maka 1 tahun setelahnya itu adalah masa inaktifnya. Jadi misalnya ada sertifikat hak tanggungan yang diroya di tahun 2020. Maka 2021 dia masuk masa inaktif. Maka dia bisa dimusnahkannya di tahun 2022 gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu menghitung lebih mudahnya adalah masa aktif ditambah masa inaktif ditambah 1 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan pemusnahan arsip, hak tanggungan yang sudah diroya adalah 2 tahun setelah royanya. Seperti itu ya Ibu. Sudah jelas Ibu kurang lebih seperti itu. Jelas Mbak Ulan, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bu Asmin. Terima kasih Mbak Wulan atas penjelasannya. Mbak, izin ini ada yang bertanya juga Mbak Wulan eh, dari kolom Zoom ya Mbak, ada Mbak Dia Ayu.
Izin bertanya, Ibu, menu daftar arsip pada e-office melekat pada akun ataukah jabatan? Jika suatu saat jabatan berubah, profil akun apakah ikut pada akun masing-masing atau tetap melekat pada jawaban? Nah, izin Mbak Wulan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Mbak, atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya sekalian? Boleh Mbak, jadi saya coba jawab dulu sebentar ya. Kalau di menu daftar arsip itu melekat pada akun atau jabatan. Jadi kalau dulu memang melekatnya pada akun ya, Bapak Ibu. Tapi kemudian setelah kami lakukan evaluasi, maka eh, kewenangan yang diberikan itu berdasarkan jabatannya Bapak Ibu. Jadi misalnya saya sekarang ada di Biro Umum, maka saya punya akses untuk membuat daftar arsip itu. Tapi misalnya suatu saat saya dipindahkan dari Biro Umum ke bagian lain, maka akses saya untuk membuka daftar arsip itu akan ditutup. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi bisa dialihkan gitu. Kalau misalnya yang dulu saya alami perpindahan jabatan pun, misalnya saya dari jabatan A berubah ke jabatan B, itu maka arsip-arsip surat saya yang ada di akun lama itu dipindahkan terlebih dahulu. Yang saya tahu hanya sedikit itu, Bapak Ibu, tapi sepertinya di sini mungkin ada yang bisa membantu dari teman-teman persuratan yang mengelola langsung tentang e-office. Mungkin ada Bu Endah ya. Oke, sambil menunggu Ya, kita lanjut. silakan Bu Endah. Mungkin bisa membantu untuk menjawab. Ada tambahan pertanyaan? Mungkin sambil menunggu kita lanjut pertanyaan selanjutnya dulu ya, Mbak Firly Iya, ya. boleh Mbak Wulan. Izin Bapak Ibu, saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya Mbak Wulan. Dari Benedikta Fadir Sair, Tanwil Maluku, izin bertanya Ibu, ini tentang SK pengelola arsip. Mohon di-share contoh SK-nya seperti apa dan unsur-unsur mana saja yang bisa kita libatkan dalam tim pengelolaan arsip beserta tupoksinya. Selanjutnya, saya punya pengalaman ketika bertugas di Loket Kanta, ada arsip BT yang hilang. Sementara arsip BT tersebut sangat dibutuhkan jika ada permohonan masyarakat yang membutuhkan penyertaan buku tanah tersebut. Selama ini yang dilakukan adalah membuat surat pernyataan buku tanah tidak ada. Apakah prosedur itu sudah tepat atau perlakuannya harus seperti apa untuk buku tanah yang hilang tersebut? Terima kasih Ibu. Izin Mbak Wulan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya Mbak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Berli. Mohon izin untuk SK pengelola arsip. Di-share contohnya. Baik Bapak Ibu, nanti saya coba share salah satu ya. Pertanyaan seperti apa, unsur apa saja yang dilibatkan. Bapak Ibu sebenarnya untuk SK pengelola arsip itu adalah kami serahkan kembali ke satker masing-masing. Tapi kalau kami boleh sarankan, yang dilibatkan adalah orang-orang yang memang sehari-hari tupoksinya itu adalah berkaitan dengan arsip dan diambil dari seluruh unsur. Jadi kalau yang kami lakukan selama ini adalah misalnya hmm, kalau Bapak Ibu di Kantah ya misalnya berarti dari TU diambil dari TU dari seksi 1, 2, 3, 4, 5 juga ada. Tapi yang paling banyak pesertanya adalah yang sehari-hari melakukan kegiatan pengelolaan arsip. Ada yang dari PHPT, ada juga yang dari, kalau yang banyak yang saya lihat itu yang paling banyak pesertanya adalah dari TU, PHPT, dan juga dari pengukuran. Tapi seksi-seksi lain juga mohon untuk dilibatkan ya Bapak Ibu. Ini saya share sedikit. Oke, ini Aceh aja ya, bismillah. Iya boleh Mbak Wulan, ada aja Mbak. Oke, singkil paling. Hmm. Jadi di sini ditetapkan penunjukan pegawai sipil dan
karena waktu itu penyebutannya masih PPNPN ya Bapak Ibu, siapa saja yang menjadi pengelola arsipnya. Formatnya sudah kami berikan, tapi nanti akan saya berikan juga di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ada yang seperti ini. Jadi siapa pimpinannya? Pimpinan pencipta arsip adalah Kepala Kantor Pertanahan ya Bapak Ibu. Kalau di Kanwil berarti Pak Kanwilnya, Bapak Ibu Kanwilnya. Kemudian pimpinan unit kearsipan untuk unit kearsipan 3 itu adalah Kasubag TU-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Juga di sini ada peserta-pesertanya. Kita cek yang lainnya. Ternyata belum ada. Ini kalau contoh yang di Kanwil ya Bapak Ibu. Ada yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu boleh mencantumkan DIPA ataupun tidak. Ini tidak mengurangi esensi dari SK penunjukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan beliau tugasnya selaku apa? Selaku pengelola arsip. Gitu. Nah, terus di sini juga ada uraian tugasnya. Uraian tugasnya sudah kami berikan contohnya. Nanti kami sampaikan di kolom Zoom ya untuk contoh SK-nya. Kemudian, nah ini nih buku tanah ataupun arsip lainnya yang sebenarnya sangat vital tapi tidak ada di tempatnya gitu ya. Pada itu sangat dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan kita. Ini adalah permasalahan yang banyak kami temui Bapak Ibu di satker-satker. Tidak hanya di daerah, di pusat pun juga ada. Tapi untuk yang sudah terlanjur hilang, ya Bapak Ibu ya, untuk yang sudah terlanjur hilang, kami sudah koordinasikan dengan pembina kita, dengan Andri. Sampai sejauh ini memang jawaban dari Andri adalah belum ada peraturan atau undang-undang yang memayungi kita kalau misalnya arsip vital kita hilang. Gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan memang sejauh ini adalah membuat berita acara bahwa arsip tersebut hilang. Gitu. Sejauh ini baru itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah langkah kita ke depan. Jangan sampai hilangnya ini diikuti dengan kehilangan-kehilangan yang selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon sekali bantuan Bapak Ibu untuk kemudian melakukan identifikasi arsip vital. Kemudian dibuatkan daftarnya. Nanti bagaimana caranya di episode selanjutnya kita akan ngobrol lebih jauh ya gimana caranya. Kemudian kalau dari internal kementerian sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya kami sedang membuatkan permennya, tapi belum dapat disahkan, masih dalam proses penyusunan ya Bapak Ibu. Tapi kami juga sudah berusaha membuat bagaimana proses SOP untuk keluar masuknya arsip. Nah, kenapa arsip ini banyak hilang padahal dia vital? Itu ternyata setelah kami lakukan penelitian lebih jauh, itu adalah proses keluar masuknya arsip dari tempat penyimpanan. Nah, itu ya. Untuk SOP-nya mungkin sebentar lagi bisa kita share ke daerah juga ya, Mbak Tias ya. Tapi masih dalam proses pengesahan ya Bapak Ibu, mohon ditunggu. Jadi sementara yang bisa kami sampaikan baru itu, kami juga terus berkoordinasi dengan Andri, bagaimana upaya-upayanya kalau misalnya memang arsipnya benar-benar tidak ketemu. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya itu yang bisa kami sampaikan Mbak Berliana. Semoga Baik, bisa terima kasih sedikit Ibu. menenangkan. Siap, sama-sama. Terima kasih Mbak Wulan atas jawaban yang telah disampaikan. Izin Bu Benedikta, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika Siap, sudah jelas, nggak ada lagi untuk Mbak Ulan, lanjut. makasih. Ya, Mbak terima Berlin, kasih Ibu. makasih. Ya. Iya, terima kasih Ibu. Mbak Wulan, ini mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Wulan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kanta Bungu, Andi Aurik, izin apakah STNK kendaraan BMN sebagai arsip vital, sedangkan STNK dipegang masing-masing penanggung jawab kendaraan. Dan resiko hilang selama ini surat kendaraan disimpan di brankas. Izin Mbak Wulan mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari
Sultan Tabungo, Bapak Andi Aurik. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Ulan. Ya, terima kasih Bapak. Untuk BPKB STNK kendaraan dinas gitu ya, itu ternyata memang dia termasuk menjadi arsip vital. Nah, arsip vitalnya itu, tapi kan kita serahkan ke si pemegang kendaraannya gitu ya. Nah, biasanya Bapak, Ibu izin saat kita menyerahkan STNK-nya itu, kalau di kami ada berita acara penyerahannya gitu. Jadi saat STNK diserahkan ke banknya itu pakai berita acara. Maka kalau misalnya STNK-nya itu hilang, jangan sampai lah ya, misalnya itu hilang, maka yang akan kita minta pertanggungjawaban pertama kali adalah yang memegang STNK-nya. Tapi STNK itu statusnya kalau secara kearsipan ya Bapak ya, statusnya itu tetap menjadi arsip vital selama selama masih dikuasai eh, kendaraannya. Kalau misalnya saya share di sini apa ya? Saya lupa kata-katanya. Oke, selama barang itu masih dikuasai, gitu ya. Selama masih dikuasai berarti dia terhitung masih vital. Gitu, Bapak Ibu. Mohon izin semoga bisa menjawab. Terima kasih Mbak Wulan. Izin dari Bapak Andi Aurik, apakah masih ada pertanyaan atau masih ada sanggahan dari jawaban Mbak Wulan dan atau sudah jelas? Jika sudah jelas, mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Ibu Septi Kanwil Provinsi Bengkulu. Izin Mbak Wulan mau bertanya, tadi disampaikan bahwa personal file termasuk ke dalam arsip vital. Apakah itu artinya tidak bisa diusulkan ke daftar musnah, Mbak? Kemudian mohon arahan untuk cara mengidentifikasi personal file, Mbak. Terima kasih. Izin Mbak Wulan mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari Bu Septi Keanwil Provinsi Bengkulu. Waktu dan tempat saya persilakan Mbak Wulan. Baik, terima kasih Bu Septi pertanyaannya. Wah, luar biasa ya. Personal file itu betul Ibu. Dia saat dia pegawai tersebut masih aktif bekerja, dia menjadi arsip vital. Tapi arsip vitalnya siapa? Arsip vitalnya kementerian atau arsip vitalnya orang itu sendiri gitu ya? Apakah bisa diusulkan ke daftar musnah? Oke. Sekarang kita cek dulu untuk daftar musnahnya ya, Bapak Ibu. Hmm, baik, kalau di Permen 8 2020, berkas perseorangan pegawai negeri sipil itu untuk cara mengidentifikasinya ada di sini ya, Ibu ya. Ibu cek dulu, mohon izin. Di sini ada beberapa jenis-jenis arsip dari 1 sampai 28. 1 sampai 28 ini adalah jenis-jenis arsip yang harusnya ada di personal file. Tidak harus lengkap 1 sampai 28 karena ada beberapa yang misalnya tidak pernah pindah wilayah kerjanya itu pasti tidak ada atau belum menduduki jabatan tertentu gitu ya. Tidak harus lengkap 28 ini, tapi inilah beberapa arsip-arsip personal file yang ada di kita. Nah, kapan dia menjadi arsip vitalnya kementerian, kapan dia menjadi arsip vitalnya person atau orang itu sendiri. Bapak Ibu, ternyata di JRA kita menyebutkan bahwa dia akan menjadi arsip vital kementerian itu saat dia menjadi pejabat eselon 1 dan pejabat lainnya yang secara individu ditentukan oleh instansi yang bersangkutan dan ASN yang berjasa atau terlibat peristiwa berskala nasional. Kalau misalnya ASN tersebut masuk dalam kriteria yang sudah disebutkan ini, maka itu menjadi arsip vital kementerian dan itu sifatnya permanen. Nah, kalau yang eh, kalau yang lainnya selain masuk dalam kriteria ini, Bapak Ibu, maka itu bisa dimusnahkan, Bapak Ibu. Tapi setelah 1 tahun berhenti atau pensiun. Jadi kalau misalnya sudah pensiun, dianya sudah pensiun, 1 tahun setelah pensiun itu
masih aktif. Berarti misalnya dia pensiun 2020 gitu ya, maka 2021 itu masih harus disimpan sebagai aktif. Dia masuk menjadi inaktif 2022. 2022 kalau seluruh hak dan kewajibannya sudah habis, maka dia ternyata bisa dimusnahkan di tahun 2023. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi dia vital, betul dia vital, tapi tidak semua arsip vital itu harus kita simpan, harus permanen selamanya. Ada beberapa arsip vital yang setelah dia habis masa retensinya berdasarkan JRA atau Permen 8 2020 itu kita bisa memusnahkannya. Kurang lebih seperti itu, Ibu Septi, Mbak Berli. Terima kasih Mbak Ulan atas penjelasannya dari pertanyaannya Ibu Septi. Apakah ada yang belum jelas Ibu Septi atau ada yang perlu masih ditanyakan lagi? Jika tidak, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang di kolom chat. Untuk mengingat waktu, Bapak Ibu sudah hampir menunjukkan pukul 11. Izin Baulan, ini mungkin pertanyaan yang terakhir di kolom chat ya Baulan. Dari Bapak Ardi Lubis, Santa Pagar Alam. Mohon maaf untuk yang di atas dari Badia Hayu dan Ibu Giardi Topan sudah dibahas secara langsung oleh Bu Endah melalui kolom chat. Mungkin saya lanjut langsung untuk ke Pak Ardi J. Lubis, Kanta Pagar Alam. Eh, Pertanyaannya, Mbak Ulan, siapa penanggung jawab pengelolaan arsip untuk arsip aktif yang ada di seksi teknis seperti Warta BTSU, peta laporan kegiatan, apakah tetap dikelola tim teknis selaku penanggung jawab atau oleh tim pengolah arsip? Apakah ada jangka waktu kapan atau berapa lama arsip wajib diserahkan dari tim teknis penghasil arsip ke pengolah arsip? Izin Baulan untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ardi J. Lubis, Kantah Pagar Alam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Berli. Izin Pak Ardi, pertanyaannya bagus sekali ya. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk mengelola arsip aktif yang ada di seksi teknis gitu ya, BT, SU, dan seterusnya? Nah, jawabannya ini ternyata ada dua jawaban ya Bapak Ibu. Saya izin mengutarakan jawaban yang pertama, itu adalah yang berdasarkan Undang-Undang 43 2009 dan juga PP 28 2012 ya Bapak Ibu. Kalau berdasarkan undang-undang dan PP tersebut, itu memang yang mengelola arsip aktif ataupun arsip vital itu adalah eh, unit pengolah. Artinya siapa yang mengeluarkan arsip itu. Kita bedakan dulu kalau unit pengolah itu adalah siapa yang menciptakan arsipnya. Kemudian unit kearsipan itu adalah bertanggung jawab secara kearsipan di unit tersebut. Kalau di Kantah berarti unit kearsipannya adalah TU. Kalau unit pengolah berarti seksi-seksi gitu ya. Nah, kalau secara peraturan, secara Undang-Undang 43 2009 dan PP 28 2012, memang arsip aktif dan juga arsip vital itu tanggung jawab dari unit pengolah. Artinya seksi-seksi. Gitu ya, Bapak Ibu. Tapi eh, peraturan tersebut juga membuka kemungkinan itu menyesuaikan dengan karakteristik dari Kementerian ATR BPN. Pengelolanya memang kalau secara undang-undang adalah unit pengolahnya. Berarti seksi 1 sampai dengan seksi 5. Tapi untuk Kementerian ATR BPN itu sedang kami rumuskan Bapak Ibu dan karena belum disahkan menjadi sebuah peraturan, kami belum bisa sampaikan di sini Bapak Ibu apakah itu wajib diserahkan ke TU atau tetap di unit pengolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi dua kemungkinan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Karena secara peraturan perundang-undangan memang adalah dikelola oleh unit pengolahnya, tetapi juga diperbolehkan pengelolaannya tetap oleh unit pengolah, tapi disimpannya oleh TU. Dua kemungkinan itu sedang kami ajukan, kemungkinan juga sedang dibahas di unsur pimpinan yang nanti akan diterbitkan dalam sebuah peraturan menteri, Bapak Ibu. Tapi untuk keputusan akhirnya kami belum bisa sampaikan. Kurang lebih itu ya, Bapak Ardi. Mungkin Mbak Tias ada yang mau ditambahkan?
Izin Mbak Tias atau teman-teman mungkin ada yang perlu ditambahkan dari jawaban Mbak Wulan Itu atau jangka waktu ya. pertanyaan lagi Cukup, dari cukup Mbak Bapak Berli. Ibu. Oh ya, terima Ya. kasih Mbak Tias, terima Oh, kasih ternyata Mbak Wulan. ada yang belum terjawab ya Mbak Berli, saya lupa ternyata ada lagi. Apakah ada jangka waktu berapa lama arsip Oh wajib iya, diserahkan? Oh ya, siap. Izin Bapak, untuk kapan sih menyerahkan arsip ke TU misalnya seperti itu ya? Itu adalah setelah retensi aktifnya habis, Bapak. Selama retensi aktifnya ini masih ada, misalnya kita cek yang, misalnya ini ya, laporan, jangan deh yang dari teknis dulu. Nah, misalnya ini ya, Bapak Ibu, eh, ada peta indikatif batas kawasan dan wilayah administrasi gitu ya. Nah, ternyata dia aktifnya itu 1 tahun. Jadi misalnya ini dibuat di tahun 2020 gitu ya. Maka 2020 sampai 2021 itu masih disimpan di seksi 1. Nah, tapi setelah itu berarti 2020, 2021, 2022 karena dia sudah masuk masa inaktif, dia bisa diserahkan ke TU. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk cara penyerahannya, proses perpindahannya itu sedang kami rumuskan. Mohon doa dari Bapak Ibu agar segera terbit permennya sehingga tidak serta-merta itu langsung diberikan seperti itu. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya, ada ketentuan, ada prosedurnya, ada tata caranya. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu cek kembali di Permen 8 tahun 2002, Permen 8 tahun 2020 tentang JRA. Kalau dia masih masuk masa aktif, maka itu tetap disimpan di unit pengolahnya, artinya adalah seksi masing-masing. Seperti itu, Bapak Ibu cukup sepertinya Mbak Berli. Terima kasih. terima kasih Mbak Wulan atas penjelasan jawaban dari pertanyaan Bapak dari kami. Dari Pak Bapak Ardi. Adil Jelubis Kanta Pagar Alam sudah cukup jelas dan tidak ada tambahan dari teman-teman maupun Mbak Tias. Mungkin kita akhiri saja pada acara Mabar 55 ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melanjutkan ke sesi yang kita tunggu-tunggu untuk mereview materi pada yang telah disampaikan siang hari ini oleh Mbak Mulan di episode Mabar episode 55. Mungkin untuk kuis bisa dimulai oleh Mbak Ana, mungkin bisa dibantu untuk kuis acara Mabar pada kali ini. Mungkin Bapak Ibu bisa silakan bergabung untuk mendapatkan sertifikat dari PPSDM. Salah satunya adalah mengikuti kuis yang sudah disediakan oleh panitia Mabar. Mana waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Berli atas waktu dan kesempatannya. Izin Bapak Ibu, kali ini adalah sesi untuk mengingat kembali apa saja yang sudah disampaikan oleh pembicara kita, Mbak Ulan. Izin untuk share screen. Silakan Mbak Ana. Izin Bapak Ibu mungkin bisa di scan barcode-nya ya Mbak Ana. Iya, izin untuk Bapak Ibu untuk memasuki pertanyaan-pertanyaan lewat Google Form bisa masuk melewati scan barcode yang telah ditampilkan di layar atau mengetik Bit.ly. bit.ly/mabar ATR BPN 55. Silahkan bergabung Bapak Ibu mungkin dikasih waktu sampai 11.15 ya Mbak Ana, 10 menit apakah cukup Mbak atau I- kelamaan? Boleh Mbak Berli, kita akan kasih waktu selama 10 menit ya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu silahkan bergabung mungkin sambil bisa dilihat dari 300
25 peserta yang bergabung berapa? Muncul. Ya, sebentar. Izin Bapak Ibu, ini kita nggak bisa scan barcode karena ada tampilan lain. Iya, izin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa scan barcode mungkin. Silakan Bapak Ibu untuk scan barcode yang ada di layar atau mengetik dari bit.ly/mabar@rbpn 55 dengan huruf kecil semua. Soalnya terdiri dari 5 soal. Silakan dibaca baik-baik dan diperhatikan karena sepertinya ada yang agak mengecoh. Ana izin mungkin dari 2 menit yang waktu sudah diberikan ada berapa ya Mbak yang bergabung karena ini di sini yang mengikuti mabar 325. Mungkin Bapak Ibu. Baru 7 ya Mbak Ana. Ya, betul. Sekarang sudah naik jadi 9 Mari Bapak Ibu yang peserta. sudah 11 326 ya Bapak Ibu. Apakah ini ada 19 peserta ya Mbak, 20 peserta. Tapi Bapak Ibu silahkan bergabung untuk mengikuti acara mabar, untuk mengikuti quiz mabar episode 5. Bapak Ibu sudah 48 yang bergabung. Dari 320 peserta. Ya, Mbak Belin, waktu tinggal 5 menit lagi. Waktu menunjukkan 5 menit lagi. Bapak Ibu mungkin bisa gabung. Yang belum bergabung dari 320 peserta, ini baru 59.
Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung untuk dapat ikut tes terlebih dahulu untuk memahami seberapa pahamnya kita terhadap materi yang telah disampaikan. Ya Bapak Ibu, izin waktu sudah menunjukkan 11.12, tinggal tersisa 3 menit lagi. Bukan waktu 3 menit lagi ya Mbak. Mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung silahkan bergabung. Ya betul Mbak Berli. Mungkin Bapak Ibu 1 menit lagi ya Mbak. Ya betul Mbak Berli, waktu tersisa tinggal 1 menit lagi. Belum bergabung. Mungkin Mbak kita mulai saja. Oh iya, terima kasih Mbak Berli. Izin Bapak Ibu kita akan membahas soalnya. Ya.
Kita akan ke sini dulu. Nah, yang pertanyaan pertama adalah, manakah yang bukan bagian dari pengertian arsip vital? A. Memiliki nilai guna kesejarahan. B. Persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. C. Tidak dapat diperbaharui. D. Tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. A. Yang A. Coba kita lihat. Cek apakah benar jawabannya yang A. Oh, ini saya bukanya pakai ini. Answer key-nya adalah, ya betul, yang A. Kalau memiliki nilai guna kesejarahan, ini untuk arsip-arsip statis, Bapak Ibu. Statis. Nah, iya betul. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah kriteria arsip vital? Yang A, berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan atau aset instansi. B, dapat dimusnahkan. C, dapat digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya. D, telah habis masa retensinya. Kira-kira yang mana nih, Bapak Ibu? A. Berfungsi sebagai bukti kepemilikan kayak aset kekayaan aset instansi. Coba kita lihat answer key-nya apa nih. Iya, betul, yang A, yaitu berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan aset atau instansi. Kalau yang dapat dimusnahkan ini arsip-arsip musnah ya Bapak Ibu. Kalau dapat digantikan ini cenderung berbeda nih, harusnya kalau arsip vital itu nggak dapat digantikan. Terus kalau telah habis masa retensinya ini berkemungkinan arsip itu arsip statis atau arsip musnah yang telah habis masa retensinya. Lanjut, yang pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja contoh arsip vital? Contoh arsip vital. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini agak mengecoh ya Bapak Ibu. Yang A itu ada DIPA, MOU, sertifikat tanah. Yang B, brosur, BPK. Oh, ini BPKB harusnya. Dan dokumen lelang. Yang C, MOU yang masih berlaku, sertifikat tanah, dan gambar gedung atau blueprint. Yang D adalah berkas perkara pengadilan, ijazah, dan DIPA. Yang benar yang mana nih? Charlie. Ya. Coba kita cek sama-sama ya Bapak Ibu, apa nih jawabannya? Ya, yang C, izin. Kalau yang B itu ada brosur ya Bapak Ibu, dan kalau brosur itu sebenarnya bisa dikategorikan non-arsip sebenarnya, karena di situ nggak ada tanda tangan, nggak ada pengesahan di dalamnya, nggak ada nomornya juga. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Lanjut ya Bapak Ibu. Pertanyaan keempat. Apa saja langkah dalam kegiatan identifikasi? Nah, ini harusnya berurutan nih dari awal sampai akhir. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Iya betul. Yang pertama kita analisis organisasinya dulu, terus dilakukan pendataan. Selanjutnya pengolahan hasil pendataannya seperti apa. Baru kita menentukan aktivitas. Dan yang terakhir kita melakukan penyusunan daftar arsipnya. Jadi kegiatan akhirnya adalah hasilnya penyusunan daftar arsip vital untuk kegiatan identifikasi. Untuk yang terakhir nih, pertanyaan nomor 5. Mengapa perlu dilakukan analisis hukum dan analisis resiko? Itu kenapa ya Bapak Ibu? Apakah untuk Dampak hukum dan kerugian. Dampak hukum dan kerugian. Coba kita lihat nih. Betul, untuk jawabannya benar yang D, untuk menganalisis dampak hukum dan kerugiannya. Kira-kira arsip vital itu kita analisis dulu nih dampaknya apa. Nah, untuk jawabannya siapa nih yang dapat nilai 100, kita bisa short score dari yang Z to E. Yang pertama, ada Ibu Sarin Haulia, Esti Pujiatun, Eki, wah banyak nih Bapak Ibu yang dapat nilai 100. Ada 50 orang nih, ada 48 orang yang dapat nilai 100. Selamat kepada Bapak Ibu. Terus ada yang dapat nilai 80. Nggak apa-apa, mungkin agak kekecoh sedikit karena pertanyaannya ada yang mengecoh. 60 nggak apa-apa, kita sama-sama belajar.
masih ada yang bernilai kecil. Nggak apa-apa, kita masih belajar terus-menerus ya Bapak Ibu. Oke, untuk sesi pertanyaan ini, kuis terakhir post kita sudahi. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan, mungkin ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Berliana. Terima kasih Mbak Wula, terima kasih Mbak Ana atas pertanyaan atas kuis yang telah disampaikan dari beberapa 5 pertanyaan dan sudah diikuti oleh Bapak Ibu dari peserta mabar kali ini. Untuk sesi selanjutnya mungkin adalah foto bersama Bapak Ibu. Mungkin saya bisa dibantu Mbak Farida untuk co-hostnya untuk sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Mungkin bisa menyalakan kamera Bapak Ibu di masing-masingnya. Saya yang memberikan aba-aba Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya Mbak Farida. 1, 2, 3. Salam arsip ya Bapak Ibu. Untuk slide selanjutnya mungkin 1, 2, 3. Izin terima kasih Bapak Ibu untuk sesi yang terakhir, sesi foto bersama telah usai, dan untuk acara mabar pada episode 55 ini juga sudah selesai. Untuk kode absensinya adalah 5524. Perkenan Bapak Ibu untuk mengisi kode absensi yang belum mengisi, dan untuk contoh SK pengolah arsip sudah dikirimkan oleh Mbak Wulan di grup chat juga. Tadi yang ada yang bertanya tentang SK pengolah arsip, mungkin bisa di-download di kolom chat, sudah di-share oleh Mbak Wulan. Bila ada kata atau perbuatan saya selama mabar kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode Mabar 56 di hari Rabu minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari 303 peserta di semua kandang-kandang dan kantor pusat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita